Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, seperti biasa ya. Kalau Bu Dina tanya kabar, coba kalian bilangnya seperti ini. Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ibu. Oke, Bu. Iya. Sambil kita refresh ya, setelah kita belajar, tadi kalian belajar matematika. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, sudah refresh ya, walaupun kecil. Selanjutnya, kemarin yang sudah memimpin doa itu Chandra. Sekarang selanjutnya absen 7 Badrul. Silakan dipimpin doa Badrul. Oh iya Bu, siap Bu. Baik teman-teman, mohon izin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak agar dapat kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa, mulai. Doa selesai. Sudah Bu. Ya Bu, sama-sama. Hari ini Bu Dina absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Kelihatannya Chandra. Bu ya. Chandra kemana ya? Nampak dia Bu. Chandra izin sholat Bu. Oh ya udah izin sholat ya. Oke. Berarti ini masuk semua? Alhamdulillah semua hadir Bu. semua. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari ketimpangan yang lebih luas lagi daripada ketimpangan harga, yaitu ketimpangan sosial. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Sebelumnya kita belajar permasalahan sosial dari globalisasi, Bu. Ya, sebelumnya kita belajar tentang perubahan sosial dan globalisasi. Dengan adanya perubahan sosial dan globalisasi ini ternyata menimbulkan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat itu semakin tinggi. Sebelum mendalami materi ketimpangan sosial, dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Pertama, 3.3 kita akan menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. 4.3 mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Tujuannya nanti kita setelah saat kita melakukan pembelajaran interaktif lecture, peserta didik dapat mengobservasi dan mengidentifikasi konsep ketimpangan sosial. Yang melalui video nanti Bu Dina akan tampilkan video. Kalian dapat menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Dan yang keempat nanti, peserta didik dapat mengkomunikasikan dan menyajikan hasil diskusi untuk mengembangkan sikap tanggung jawab dan kerjasama melalui Google Meet. Nanti kalian harus bisa kerjasama dan harus bertanggung jawab. Ibu. Nah, sekarang ini, apa itu ketimpangan sosial? Kalian tahu nggak ya? Menurut kalian, ketimpangan itu kira-kira apa? Ketimpangan itu, Bu, suatu kondisi yang tidak sama rata. Itu, Bu, kalau menurut saya. Timpang jabu jadinya. Tidak sama rata, oke. Aida, apa lagi? Keadaan yang tidak sama, Bu. Keadaan yang tidak sama. Antara orang. Iya, selanjutnya ketimpangan itu ada dalam aspek apa saja? Coba silakan siapa yang bisa?
Ekonomi, Bu. Pendidikan, Bu. Sosial, Benar sekali. sosial, Bu. Ekonomi. Oke, Pendidikan, Bu. pendidikan. Ini tadi Chandra ya. Yang kedua ini tadi Pendidikan. menurut siapa? Saya. Anda sama Dian. Di sini ketimpangan sosial bisa terjadi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, gaya hidup, sosial, dan budaya. Nah, sekarang kalian silakan menyimak video dari Budina. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu mengunjungi fasilitas kesehatan formal dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Putri mampu datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan. Kalian nanti akan berdiskusi. Langkah diskusinya bagaimana? Yang pertama, peserta didik berdiskusi 5 menit mencari konsep ketimpangan. Kalau kelompok 1 nanti cari konsep ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi itu seperti apa sih? Bagaimana sih ketimpangan ekonomi? Kalau kelompok 2, kalian menganalisis konsep ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan itu seperti apa sih? Bagaimana sih ketimpangan pendidikan itu? Nah, yang kedua, nanti setelah kalian diskusi, peserta didik menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial. Dengan temanya ya, kelompok 1 ketimpangan ekonomi, kelompok 2 ketimpangan pendidikan. Yang ketiga, nanti masing-masing kelompok menyajikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi. Silakan Dian. Presentasikan aja ya. Tadi membahas tentang ketimpangan ekonomi kelompok kami. Ketimpangan ekonomi itu kalau menurut kelompok kami perbedaan atau kesenjangan dalam bidang ekonomi, kayak misalnya pembangunan ekonomi itu tidak merata. Kita lihat tidak usah jauh-jauh, kayak misalnya Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa pulau-pulau ya. Nah, di Indonesia itu juga ada kesenjangan pembangunan ekonomi, kayak misalnya yang di kota besar itu bisa lebih cepat berkembang, tetapi yang di pelosok-pelosok mungkin di desa gitu bisa ekonominya berjalan dengan lambat. Iya Bu, benar sekali apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1 tadi. Contohnya di tempat saya sana Bu, di sana itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal internet, sekolah juga nggak ada bangunannya, jalan rusak, nggak bisa dilewati sama motor, nggak bisa, cuma bisa dilewati sama truk itu Bu. Kira-kira apa ya faktor penyebabnya ya kelompok 1 ya? Kenapa jadi setiap daerah itu berbeda-beda?
pembangunannya. Oke, silakan Itu. kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Dani mungkin mau menanggapi, silahkan. Ya, untuk tanggapan dari Aida, kenapa di berbagai daerah itu bisa berbeda? Pertama mungkin berhubungan dengan letak geografis juga, karena kan letak geografis Indonesia apalagi kepulauan banyak yang artinya terhubungkan laut, jadi itu kadang kendala untuk transportasi. Belum nanti kalau daerah-daerah terpinggir, tertinggal itu masih sulit transportasinya, kayak yang tadi Aida bilang jalannya juga masih sulit. Jadi letak geografis itu juga mempengaruhi bagaimana proses pembangunan itu lancar atau tidak. Kemudian bisa juga mungkin kebijakan per daerahnya, sumber daya alam daerahnya, pendapatan daerahnya. Tangan buat kalian memang hebat-hebat sekali. Jadi simpulkan ya, jadi kesimpulan diskusi kali ini, ketimpangan pendidikan. Apa itu ketimpangan pendidikan? Ketimpangan pendidikan itu terjadinya ketidakseimbangan terhadap pendidikan yang ada, baik pendidikan di kota terhadap pendidikan yang di desa. Misalnya fasilitasnya yang makin rendah atau yang masih rendah, sedangkan di kota itu fasilitasnya sangat. Faktor penyebab ketimpangan sosial itu ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau internal itu berarti dari dalam, contohnya SDM, pendidikan yang rendah. Kalau dari luar itu faktor eksternal. Contohnya apa? Kebijakan pemerintah, letak geografis. Sudah jelas? Jelas. Sangat jelas, Bu. Ada yang ditanyakan? Iya. Jelas, Bu. Selanjutnya nanti akan Bu Dina kirim untuk ulangan ya. Ulangannya nanti Bu Dina kirim lewat Google Form. Nah, di situ kalian dituntut untuk adil. Maka kalian harus mengerjakan sendiri, tidak boleh contek. Akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan dipimpin doa. Tadi absen 8. Silakan absen 8. Dani, silakan Dani. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita sore hari ini dan semoga memberikan manfaat untuk masa depan kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu. Ya, terima kasih Dani. Hati-hati ya kalian dengan situasi COVID ini, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol COVID. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina.